Dari Geraha Sangkakala 1062 The Voice of Love, saya Pendeta Hermanto Tan dari Jemaat Kristen Indonesia Kabod of Power dalam program Reflection Siang edisi Jumat tanggal 22 Mei 2020. Kekasih Tuhan, pada siang hari ini sebelum kita belajar atau merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak dulu kita berdoa. Biarlah Roh Kudus yang membimbing setiap kita dalam belajar kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada siang hari ini kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kami kesehatan yang limpah, sukacita, damai sejahtera dan kasih, serta perlindungan yang nyata daripada Engkau ya Tuhan. Kami juga berterima kasih kepadamu Tuhan, Engkau memberikan kami satu hari usia yang begitu luar biasa, sehingga Tuhan dalam hari ini kami boleh bersyukur karena Tuhan Engkau menyertai, karena Tuhan Engkau memelihara kami semua. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini ya Tuhan kami Yesus, untuk kekasih Tuhan yang pada saat ini dimanapun berada, Tuhan Engkau memberkati mereka, Tuhan Engkau menyertai mereka, bahkan Tuhan Engkau memelihara mereka Tuhan. Siapapun Tuhan, baik itu yang ada di dalam setiap aktivitasnya, bahkan di rumah pun Tuhan, yang mendengarkan dan belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan, biarlah Roh Kudus sendiri yang menjamah dan memampukan kami semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hamba-Mu mohon penyertaan daripada Engkau, sembunyikan di belakang salib Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, apa yang menjadi renungan firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan, benar-benar boleh kami diberkati, baik yang mendengarkan ataupun hamba-Mu yang menyampaikan. Urapi bibir dan lidah hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan Yesus kami semua diberkati di dalam kehidupan kekristenan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, hamba-Mu sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik kekasih Tuhan, pada siang hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau hari kemarin, satu hari yang lalu, kita merayakan atau memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pada saat ini kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Namun kekasih Tuhan, mari saya ajak kita membuka di dalam Alkitab kita, di dalam surat atau Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, bahkan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-13. Saya akan baca dulu Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan seperti ini saudara. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat yang ke-8, kekasih Tuhan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kemudian ayat yang ke-13, tetap di Injil Yohanes 16, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah saudara, di dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ke-7 ini, Tuhan Yesus berkata, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, saudara. Saudara, ini bicara tentang bagaimana
Tuhan memberikan atau mencurahkan Roh Kudus, dan itu digenapi pada waktu hari raya Pentakosta pada saat itu, saudara. Saudara kekasih Tuhan, pada siang hari ini, ketika benar terjadi dan pencurahan Roh Kudus itu terjadi pada hari raya Pentakosta pada saat itu, saudara, dimulailah suatu zaman Roh Kudus. Saudara, yang menarik di dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ke-7 ini, dan yang lebih penting lagi, saudara, ayat yang ke-8, ketika dia berkata bahwa ia akan menginsafkan dunia akan dosa, saudara. Saudara, kata insaf, kalau kita buka di dalam kamus Yunaninya, berkat atau ada satu kata atau satu perumpamaan menginsafkan dalam bahasa Yunani itu adalah elencho. Saudara, elencho ini berbicara bagaimana itu menyingkapkan. Jadi saudara, Roh Kudus itu dari kata menginsafkan itu sama dengan artinya itu menyingkapkan, saudara. Menyingkapkan akan kebenaran, menyingkapkan akan segala kesalahan. Kalau menginsafkan kepada orang yang belum terima Tuhan, tetapi ketika seseorang sudah menerima Tuhan, Roh Kudus juga menyingkapkan segala apa yang salah di dalam kita atau di dalam kekasih Tuhan ketika kita melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Ya. Saudara, pada siang hari ini ketika kita belajar atau saya membaca kebenaran firman ini, saudara, dan ada satu kata menginsafkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman, saudara. Jadi saudara, Roh Kudus ini juga menginsafkan atau menyingkapkan satu kebenaran atau meyakinkan pada seseorang yang belum terima Tuhan. Tetapi ketika seseorang sudah terima Tuhan, jika dia juga akan menyingkapkan atau membukakan segala hal yang keliru di dalam hidup kita, baik itu anak-anak Tuhan atau seluruh orang yang sudah terima Tuhan. Saudara, ini menarik, kekasih Tuhan. Banyak hal di dalam kehidupan kita, di dalam kekristenan kita, saudara. Kita belajar daripada kesalahan-kesalahan setiap orang-orang atau saudara kita, atau orang-orang sudah pernah kita kenal ketika sudah terima Tuhan, dan mereka masih melakukan kesalahan, melakukan dosa. Saudara, firman Tuhan berkata, dia akan menyingkapkan. Jadi Roh Kudus itu juga menyingkapkan, membukakan segala sesuatu yang mungkin salah dalam kita melakukan hal-hal di dalam kehidupan mengikut Tuhan. Nah, saudara, kita akan belajar daripada Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Saudara, di sini dikatakan kita belajar kepada jemaat di Laodikia. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, yang lebih menarik lagi di ayat ke-19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah saudara, di dalam jemaat Laodikia ini ternyata masih ada jemaat yang masih suam-suam kuku mengikut Tuhan, yang masih kompromi dengan dunia dan dosa. Untuk itu Tuhan berkata, janganlah engkau suam-suam kuku, tetapi Tuhan juga berkata, barang siapa yang kukasihi, ia akan kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, kekasih Tuhan itu tidak hanya penyertaan dan pemeliharaan. Kadang Tuhan menegur, kadang Tuhan juga
menegur di dalam hati kita supaya ketika kita salah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan kepingin anak-anaknya, Tuhan kepingin kekasih Tuhan itu cepat berbalik kepada Tuhan, karena Tuhan itu mengasihi saudara dan saya, saudara. Nah, untuk itu pada siang hari ini, saudara, ketika kita merenungkan Tuhan sudah naik ke surga, dan apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan berjanji Dia akan memberikan satu penyertaan, Dia akan memberikan satu penolong, roh penolong atau Roh Kudus yang dicurahkan. Untuk itu kekasih Tuhan, pada siang hari ini, mari Roh Kudus yang dicurahkan, yang sudah dicurahkan, jangan sekali-kali kita mendukakan atau memadamkannya. Saudara, kita buka di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-30. Firman Tuhan katakan seperti ini, kekasih Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan, saudara. Lah, saudara, di ayat 31 ini, sesuatu hal yang menarik. Ketika ayat 30 berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan, maka 31 ada satu perintah. Rasul Paulus menulis sebuah surat di Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi saudara, ada 5 hal yang di dalam surat Efesus ini yang ditulis oleh Rasul Paulus, bahwa kepahitan, kegeraman, pertikaian, fitnah, kejahatan, semuanya itu bisa mendukakan Roh Kudus atau memadamkan Roh Kudus di dalam hati kekasih Tuhan, saudara dan saya. Hari ini, saudara, dan banyak anak-anak Tuhan yang masih belum melepaskan atau belum hilang dari segala apa yang dirasakan atau pernah merasakan, yaitu kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan lain-lainnya, saudara. Nah, saudara, saya membaca sebuah artikel, dan kebenaran firman Tuhan itu betul-betul ya dan amin. Ketika firman Tuhan katakan, buanglah segala kepahitan itu, saudara. Saudara, kepahitan itu ada suatu perasaan marah di dalam hati kita yang menyebabkan permusuhan. Ada satu penyesalan, ada satu kesedihan. Dan saudara, itu mengganggu di dalam imun tubuh kita. Ketika kita masih ada rasa kepahitan, baik itu kepada saudara, baik itu kepada orang tua, baik itu kepada teman gereja dan pelayanan, saudara, itu yang menjadi rugi adalah saudara kita sendiri kalau kita tidak membuang hal-hal seperti itu, saudara. Karena itu, saudara, mari kita buang semuanya itu. Ketika kita buang segala kepahitan yang ada di dalam diri kita, semuanya, saudara, Tuhan akan pulihkan. Saya akan bersaksi, saudara. Beberapa tahun yang lalu, saudara, ada seorang teman yang mengundang kami. Di situ dikumpulkan beberapa anak jalanan, gitu, saudara. Nah, salah satunya situ ada seorang remaja putri atau cewek, saudara. Dan mereka ketika setelah beribadah, maka kemudian saya tantang mereka, siapa yang mau didoakan, saudara. Maka semuanya, saudara, minta didoakan. Ada satu anak perempuan mereka yang mereka duduk sendiri dan mereka tidak bergeming sedikit pun, saudara. Mereka datang kepada saya dan mereka minta didoakan. Akhirnya kami doakan dia. Apa yang terjadi, saudara? Ketika kami mendoakan, saudara,
si anak cewek ini atau si anak perempuan ini, dia menjerit, menangis. Sepertinya ada satu rasa marah di dalam dirinya yang dipendam selama ini, saudara. Yang selama ini yang dia mau mengungkapkan tidak bisa. Kemudian kami tanya, kenapa kamu menangis, nak? Dia katakan bahwa saya kecewa kepada orang tua saya. Kenapa kamu kecewa sama orang tuamu? Saya katakan gitu, saudara. Dia katakan, saya begini, Pak, karena saya marah. Orang tua yang semestinya menjadi panutan kami tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Dia memang pergi ke gereja, tetapi sebenarnya ia adalah orang tua yang tidak bisa jadi contoh. Jadi dia masih melakukan hal-hal yang dosa di hadapan Tuhan. Sehingga kekecewaan itu ada di dalam diri anak perempuan ini, saudara. Dari situ, saudara, akhirnya kami berdoa. Terus kemudian saya katakan, kamu harus bisa mengampuni orang tuamu. Karena itu satu-satunya obat supaya di dalam dirimu tidak terjadi kepahitan. Supaya dalam dirimu tidak terjadi dendam. Karena kalau ini terjadi terus-menerus, yang rugi kamu sendiri. Saudara, hari itu terjadilah pemulihan. Akhirnya orang tuanya kita panggil dan anak ini datang menangis di hadapan orang tuanya. Kami doakan dua-duanya, maka terjadilah pemulihan pada saat itu. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Saudara, ini hal contoh yang sederhana di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan orang percaya. Untuk itu firman Tuhan katakan, janganlah kamu mendukakan daripada Roh Kudus. Dan hal-hal yang di Efesus 4 ayat 31, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah kita buang supaya di Roh Kudus itu tidak padam di dalam diri kita atau didukakan oleh kita, saudara. Lah, kekasih Tuhan, ketika saya membaca, Tuhan terima kasih kalau hari ini, siang ini Tuhan, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Nah, saya tidak akan membahas semuanya, tetapi saya akan membahas dua aja, yaitu segala kepahitan dan kegeraman. Ya. Saudara, ketika seseorang mengalami kegeraman, saudara, karena itu akan timbul satu kemarahan. Karena itu akan timbul suatu kekecewaan. Timbul kefrustasian. Karena apa, saudara? Ketika kita masih ada kegeraman kepada siapapun, apa yang terjadi di dalam tubuh jasmani kita? Saya membaca sebuah artikel. Semuanya itu memicu. Yang pertama adalah detak jantung kita itu akan lebih cepat. Kemudian yang kedua, saudara, kita mulai bertindak kasar. Kemudian, saudara, yang ketiga, bisa saja kita menjerit, bisa saja kita berteriak. Dan yang lebih parah lagi, saudara, itu terjadi, kalau itu terjadi di dalam saudara dan saya, kita akan mengalami satu hal-hal yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Tiba-tiba kepala kita merasa sakit. Tiba-tiba perut kita merasa mual-mual. Tiba-tiba kita, saudara, melukai diri sendiri. Ini hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika firman Tuhan itu berkata, buanglah segala kepahitan, kegeraman, dan kemarahan. Ayo kita buang, kekasih Tuhan. Supaya apa? Kita tidak mendukakan Roh Kudus yang sudah Tuhan janjikan, yang sudah Tuhan berikan. Kekasih Tuhan, mari firman Tuhan yang sederhana ini, tetapi biarlah menjadi kekuatan dan rema. Kita diingatkan kembali bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita percaya, itu memberikan satu penolong, yaitu Roh Kudus kepada kita,
supaya di dalam hidup kita, dalam mengikut Tuhan, kita selalu diingatkan, kita selalu ditegur. Karena kenapa? Bukan Tuhan tidak sayang kepada saudara dan saya, tetapi Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ampuni segala hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini Tuhan. Siapapun kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pada siang hari ini yang mengalami satu kepahitan kepada saudara, kepada orang tua, kepada siapapun Tuhan. Tuhan Kau jamah hati mereka, sembuhkan Tuhan. Sehingga Tuhan, apa yang Tuhan lakukan kepada setiap kekasih Tuhan, kepada jemaat Tuhan, mereka benar-benar boleh Engkau lawat, dan boleh Tuhan Engkau sendiri yang mengasihi, dan Engkau sendiri Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Sehingga Tuhan mereka tidak merasa sakit hati, tidak merasa sakit di dalam tubuh jasmaninya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa pada saat ini Tuhan, dalam situasi yang pada saat ini juga, untuk kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang mengalami sebuah kekecewaan, yang mengalami suatu kegeraman kepada siapapun. Tuhan, tolong Tuhan. Engkau sendiri yang menjamah mereka, sehingga Tuhan Yesus, ketika Engkau menjamah Tuhan, mereka benar-benar dipulihkan, mereka benar-benar disembuhkan demi nama Yesus. Dan mereka boleh mengerti bahwa Tuhan yang disembah adalah Allah yang menyertai, Allah yang memelihara. Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus, Engkau sendiri yang menerjemahkan, mensederhanakan setiap kekasih Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, bahkan setiap jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mereka boleh mendapatkan rema dan menghidupi firman ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, hamba-Mu sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik kekasih Tuhan, saya Pendeta Hermanto dari Jemaat Kristen Indonesia dalam program Reflection Siang edisi Jumat 22 Mei 2020 live dari tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus selalu menyertai dan selalu melindungi saudara. Dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan penyertaan, sehingga Tuhan, Jumat depan kita boleh berjumpa lagi, kita boleh bertemu lagi dalam kasih Tuhan, kita boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh merenungkan firman itu, dan kita boleh menghidupi firman itu. Terima kasih kekasih Tuhan, dan sampai jumpa Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.